Sudah siap semuanya, adik-adik? Sudah siap, Kak. Oke, selamat datang di podcast Plus Minus. Kali ini beda program. Beda program karena kemarin terlalu negatif, oke. Sekarang aku menghadirkan orang-orang sangat positif. Tepuk tangan dulu kalian. Aku positif. Oke, sebelum itu absen dulu. Bara Satrio. Ini kan Nabila. Oke, kali ini ya karena aku menghadirkan bidadari cantik Sigma boy. yang sangat independen. Nah, Oh no. ini yang topik yang akan aku angkat. Independent woman. Seberapa butuhkah independent woman terhadap laki-laki? Ya iki, cinta angkat. Oke. Nah, mulai dari Mbak Ai dulu. Oke. Seberapa butuh? Seberapa independen dirimu? Seberapa independen aku? Iya. Apa sebenarnya sama gak nyaman dipanggil independent woman? Menurutmu? Bukan gak nyaman sih. Cuman aku nggak ngerasa aku tuh se-independen itu gitu loh. Takut dicapik nih. Takut dicapik nih. Nggak takut dicapik nih. Nggak, sebenarnya kayak mungkin nggak mau dicap independen, mungkin lebih ke nggak mau ngerepotin orang lain mungkin. betul. Aku tuh kayak aku takut pick me ya, tapi kayak aku lebih nyaman ngapa-ngapain sendiri, kayak misalnya nonton sendiri, jalan-jalan sendiri, kayak apa-apa sendiri gitu loh. Tapi bukan berarti aku nggak butuh siapapun ya, aku tetap butuh orang lain. Tapi ada orang lain itu. Tidak ada. Itu kenapa saya independen. Gitu. Berarti saman seneng sendiri ki bukan berarti saman gak butuh orang lain. Bukan berarti nggak butuh orang lain. Tapi sebenarnya independent woman ki iya sih menurutmu, Mbak? Iya, Mbak ya. Nah, menurutku sih sebenarnya independent woman itu yang dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri gitu loh. Kayak dia nggak bergantung pada orang lain. Jadi ketika dia berada di situasi yang dia tuh sendiri aja, ya dia mampu hidup gitu loh. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri lah, kayak gitulah istilahnya. Gak butuh disetirin, gak butuh dibelanjain, gak butuh diantar kayak gitu. Berarti sama ini tidak butuh princess treatment. Jadi Gimana ya? Jadi gila ini. Aku jujur. Saya tahu princess treatment itu seperti apa. Oke. Seperti apa? Ini dengan fenomena yang ku lihat sekarang ya di zaman sekarang banyak standarisasi yang menurutku dibebankan kepada pria. Oke. Nah. Contohnya. Contoh kecil, footstep motor. Tuh, sejak kapan footstep motor ya? Itu menjadi standarisasi dalam kalian berhubungan ngono lho. Maksudku iku hal gak penting lah. Ya wis lah ngono. Oke. Tapi ku wong-wong sosmed iki itu menjadikan itu standar. Oke. Footstep motor tuh enek sing penak di bukan enek sing angel loh. Mungkin kayak contohnya motor Scoopy. Soalnya aku beberapa kali digonceng koncoku cewek. Footstep motor Scoopy itu Angel ya. Bener-bener kudu delok ngono lah ketika kita wis numpaknya bagus ini. Naik. Kata wis naik. Nah, kita kaki arep buka footstep angel. Harusnya punya motor yang bisa buka. Nah, yang bisa buka Oke. temanku iku. Oke, oleh skenario ini begitu menurut oke. Cuman enek momen di mana si cowok iki gak ngedoni footstep motor. Wedoke nesu, wedoke marah ngono lho. Nah, iku lho, kok menurutku iku gak cukup harusnya bukan menjadi alasan yang kuat untuk si cowok ini mendapat kemarahan ngono lho. Aku punya tanggapanmu. Aku punya solusi. Berarti cowoknya pas apel kudu nggawa bit karbu. Karena Gak ada footstep. Gak ada footstepnya. Footstepnya langsung ini. Vespa Matic Oh ya itu gak ada juga. itu gak ada ya. Makanya ngapeli cewek harus pakai motor sehingga ada footstep. Mungkin ceweknya nggak biasa naik motor. Ono ya. Jadi harus naik mobil. Oh, no ya. Naik mobil nanti pintunya gak dibuka nih, dia marah. Lah, iku lah. Ketika apa ya?
iki menjadi standarisasi. Aku diserang di beri. Ini bukan berarti kita membenci perempuan. Gak, aku yang membenci, treatment ya. aku membenci. Jujur aja. Cuk, Woman support woman yang tidak stupid. Ya. lah aku berarti gak support women yang seperti itu. Gak apa-apa, aku di cancel Oke. aku gak apa-apa. Enggak ada. Nah. Iku loh, maksudku hal-hal kecil sing gak perlu dipermasalahkan, itu menjadi masalah. Oke. ngono. Nah, tapi sepengalaman kalian, ki piye lek mendapatkan cowok sing tidak memenuhi standarisasi itu? Apakah kalian mempunyai standarisasi sendiri? Bandingin dulu. Lumayan lama Iya. dalam hubungan ini ya sama cowok. Selama hubungan aku nggak pernah diturunin foto. Jujur ya, Iya. dari awal hubungan. Tapi menurutku itu bukan standarisasi yang harus kamu pikirkan untuk menerima cowok itu. Misalnya, kan saya nggak karena footstep nggak diturunin terus sifat-sifat baik yang lain tuh kependem gara-gara footstep itu Iya. gitu loh. Iya. Berarti itu bukan jadi masalah ya? Enggak sih. Apa sampean menanggap ini ya wis lah, aku iso dhewe ngono. Piye? Iya, karena aku nggak aku bukan orang yang menggantungkan 100% ke cowok, ke cowokku gitu. Oke. Kalau Mbak Ai gimana ini? Mengajar. Kurang lebih sama ya teman-teman. Nah, aku nggak mau merepotkan orang lain ya. Modelnya aku tuh kayak nggak mau ngerepotin orang lain. Nurunin footstep buat aku tuh aku merasa aku ngerepotin gitu loh. Mau cowok, mau cewek, mau Pak Ojek, mau siapapun sampai Pak diturunin. Lurah. Ya betul, kalau sampai footstepku diturunin itu artinya kayak aku bahkan nggak bisa nurunin footstep gitu, aku kurang berdaya untuk menurunkan footstep itu gitu. Kayak aku harus bisa sendiri. Nah, tapi aku tetap mewajibkan ya di POV laki-laki ya. Oh, di POV laki-laki aku tetap harus mewajibkan seorang laki-laki itu mempunyai kesadaran. Betul. Nah, kayak semisal ya wis lah footstep, misal anggapnya masalah footstep ya wis tuh laki-laki ini harus sadar ngono loh. Tidak perlu dituntut. Nah, yang menjadi masalah itu ketika ini jadi tuntutan. Aku sebenarnya gak masalah. Aku pun juga misal sama istriku juga nurunin footstep. Cuma itu kesadaranku. Dan ketika aku pun lupa ya, kan sebagai manusia gitu, gak mungkin aku pertama naik motor, oh bucat. Maksudnya otakku tuh tidak secepat itu mikir bucat. Nah, gak. Iya sih. Cuman kadang aku emang lek sadar, yo lah aku inget, yo tak turunin ngono lho. Aku gak pernah kasihannya. Kayaknya sebenarnya itu juga bukan hal yang jelek gitu loh. Cuman kalau itu dijadikan sebagai standar yo nggak juga sih. Pun kalaupun misalnya laki-laki tidak melakukan itu juga kita nggak usah yang terus tersinggung gitu loh. Itu kan bukan hal yang itu harmless loh, harmless. Ya. Ya tor. Karena di zaman dulu pun yo kayaknya sih Nggak ada footstep guys, menurunin apa? bukan Kaki kayak footstep. kuda, tidak bisa dong. Standar iki kayaknya ngono. Tidak ada. Apa nih yo contoh sing standar-standar ngene iki? Bukain tutup botol. Tapi emang kadang susah sih buka tutup. Iya sih, kalau misalkan memang aku nggak bisa, aku minta tolong juga sih. Padahal licin sih. Nah, iku lho. Mesti iso lho garek minta tolong bukain, minta tolong turunin ngono lho. Kok apa susah ngono lho. Betul. Jadi kan malah iku malah gak masuk akal ya kuwi. Ketika iku menjadi alasan we untuk marah ke pasanganmu. Betul. Ya mungkin karena aku nggak pernah mendapatkan princess treatment, jadi aku nggak tahu enaknya dilayani seperti itu. Jadi juga nggak akan menjadi standar tuntutanku juga. Mungkin kalau aku dari awal ngerasain jadi princess, mungkin aku kan seperti itu terus menjadikan sebagai standar gitu loh. Tapi kan aku dari awal tuh tidak pernah digituin ya udah. Gitu. Aku ndeloke ngesane. Memang kasihan. Iya, emang gak mau membebani orang lain. Gak nuntut cowoknya untuk begitu. Iki bagiannya apa iki? Betul. Ya saya juga seperti itu. Tapi ada minusnya. Aku nggak merasa diriku sebagai orang yang independen ya. At least aku merasa aku lumayan cukup mandiri lah. Aku ngerti mandiri sama independen sama apa enggak. Tapi ketika cowok ngerti cewek mandiri, dia tuh jadi kayak nggak punya inisiatif bantu gitu loh. Kayak merasa aku juga nggak pengen dibantu, tapi kayak jadi terlalu dibiarin gitu loh, kayak yowes dia bisa sendiri gitu, kayak gitu. Iku membawa justru condong ke
negatif gak sih? Lek semisal Mungkin ya. dibiarin ngono lho ya. Sebenarnya niatnya si cowok tuh mungkin bagus ya, bikin kita lebih berdaya dan nggak menganggap kita lemah. Nah aku sih melihatnya dari sisi itu, dia nggak melihat aku lemah. Tapi kan ya ada saatnya kita juga pengen dibantuin gitu loh. Terlalu dianggap berdaya tuh jadi kayak nggak pernah dilayanin gitu lah, ngerti nggak sih gitu. Itulah pokoknya. Tapi banyak lah, menurutku emang ada sisi, ada hal yang harus dipenuhi oleh laki-laki. Contoh semisal memanjakan pasangannya misal, terus menafkahi misal, hal-hal ngono kuwi sing banyak laki-laki zaman sekarang itu enggak melakukan itu ngono. Nah, gue pengen takut, menurut kalian berdua standar apa yang harus dimiliki laki-laki? Berminimum lah, berminimum. Ini berminimum, dasar, mendasar sebagai seorang yang bisa dianggap manly. Oke. Ken. Apa ya? Aku nggak punya standar khusus untuk pasangan sih sebenarnya. Tapi menurutku komunikasi sih. Standar kan, minimum banget kan, bisa diajak komunikasi. Komunikasi dalam artian satu arah gitu loh. Dia itu aja sih. Ngobrol ya. Iya, ngobrol, tukar pikiran kayak gitu. Kayak ngobrol harus nada rendah atau yang kalem apa gimana? Ya santai aja, maksudnya apa ya? Berarti lek perlakuan apa perlakuan nih? Treatment. Ya, treatment gue kayak nek sing spesifik harus gimana berarti. Gini deh. Kamu harus bisa bedain nada bicara sama temen sama pasangan. Oh iya sih. Kadang kan ada yang nggak bisa bedain nada bicara sama teman sama pasangan, candaan sama teman sama pasangan beda. Semisal kayak biasanya sama temen kan kamu candaannya Amit ya. Jancok ini mungkin kan? Gak mungkin kan itu nada bicara seperti itu, kata-kata seperti itu terus dilontarkan ke pasangan kita. Terus ya harus paham posisi lah ya. Guyon tapi ngerti panggon, ngerti wong ya, kayak gitu. Lek apa ya yang menjadi standarisasi? Oh, priaku harus memiliki sifat-sifat ini. Misal tanggung jawab jelas pasti dong. Nah, bangsat iki lek semisal lelaki tidak bertanggung jawab itu adalah bangsat. Aku pun sebagai laki-laki pasti jancuk. Aku ya? Apa ya? Lek aku sih yang jelas mau berusaha. Itu sih, mau berusaha dengan hal apapun, mau berusaha untuk mulai komunikasi lebih dulu, mau berusaha untuk menyenangkan satu sama lain, mau berusaha untuk merubah hal-hal yang gak buruk menjadi hal yang lebih baik lagi. Intinya dia mau usaha. Ada part dimana dia tuh gak mau stuck di situ aja, gak mau berada di situ dan mandi. Berarti gak ada standarisasi cowok harus kasih paket bunga. Itu bukan standar, tapi kalau dikasih aku mau banget. Iya. Paket uang. Mau. Tapi aku belum pernah. Sama aku juga belum pernah. Siapapun yang mau ngasih aku buket uang. Ya. Tapi kalau buket bunga udah sama coklat. Udah ya. Berarti ya. Belum. Pick me banget barusan. Jangan. Aku belum kan. Mungkin itu juga ya, maksudnya kayak yang nyambung sama yang pertama tadi, yang kalau misalkan terlalu independen jadi nggak dibantuin. Aku juga jadi nggak menerima itu semua. Nggak pernah dikasih buket bunga, nggak pernah kasih coklat pernah. Tapi saya tidak suka coklat. Tidak suka ya. Coklat. Berarti salah. Jika engkau nantinya akan meminang Nabila Ai ini, jangan kasih coklat. Jangan kasih coklat. Kasih duit. Kasih duit aja. 500.000 udah cukup. Kurang. 1 juta. First 1 juta. Standar berarti standar. Enggak juga sih, saya tidak mata duitan. Tidak mata duitan. Iki yo perlu tak bahas iki. Seberapa penting materialistis ini di mata kalian? Menurut gini, apakah seorang seorang apa ya? Piye ya bahasanya ya? Apakah perempuan harus dikasih uang? Intinya kayak gitu. Bukan ya, misal harus semisal iku konteksnya nafkah. Kita bahas yang pacaran. Nah, ketika itu belum ada kewajiban untuk memberikan nafkah gitu loh. Apakah seorang split bill lah misal contoh kan banyak lagi ya kaum yang tidak mendukung split bill yang membebankan itu kepada laki-laki gitu. Nah, aku jujur aja aku sebagai laki-laki harus karena aku mempunyai kesadaran itu harus aku memprovide wanita. Nah tapi aku juga tidak suka ketika itu menjadi sebuah tuntutan ketika kamu masih pacaran nah gitu. Nah tanggapanmu gimana Mbak?
Aku. Ya. Pengalaman pribadi. Oke, pengalaman pribadi ya. Ya. Kalau aku sih aku tidak pernah meminta sesuatu sekecil hadiah, kita nggak pernah. Jadi fun fact, aku pernah pacaran lama beberapa tahun itu kita nggak pernah saling ngasih kado ulang tahun. Kita nggak pernah tuh sama sekali ngasih kado ulang tahun. Kita ngasih ketika kita pengen ngasih aja. Dan itu kayaknya menjadi standar aku ke depannya buat nggak minta-minta. Karena aku di hubungan selanjutnya pun juga nggak minta-minta gitu loh. Tapi melihat hubungan teman-temanku, kok mereka dibelanjain, mereka dijajanin, mereka dikirimin GoFood di GoFood. kantornya. Iya. Aku nggak pernah. Aku juga kadang-kadang sebagai perempuan memang aku nggak minta. Tapi kalau misalkan ternyata si cowoknya tuh inisiatif buat beliin sesuatu tuh kayak seneng gitu loh. Pasti kan kayak seneng ya. Iya. Tapi aku pribadi sih tidak meminta ya teman-teman. Dan kalau misalkan menuntut materi itu menunjukkan apa ya, sisi bahwa kita tuh bisa dikontrol dengan materi juga gitu. Nah menurutku sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita, kan ada tuh orang yang misalnya kalau berantem dikasih uang ya diem gitu. Itu berarti kan dia, si cewek ini kalau dikasih uang ya diem, berarti dia dikontrol sama uang tuh bisa gitu. Jadi tutup mulut. Betul, bisa ditutup pakai uang ini. Nah, Money. aku sih bukan tipe yang seperti itu. Mohon maaf. Gak tahu nanti. Tapi kalau dulu pas pacaran, maksudnya pas misal ambil contoh kecil kayak makan lah misal, itu kalian split bill apa tak? Cowokmu yang sadar. Kalau aku dulu cepet-cepetan ngeluarin dompet aja sih. Jadi kalau misalkan Iya. cepetan aku ya sama yang bayar, kalau cepetan dia sih yang bayar, tanpa kita merasa itu adalah hutang satu sama lain. Berarti enek momen cowokmu iki Pelan-pelan gitu. bener gak bayar ya. Bener gak bayar ya. Tapi lebih sering cowokku, mantanku lebih sering dia, karena kayak misalnya yang ngasih tahu spot ini dia yang kayak tahu warungnya gitu misalkan, ya dia yang bayarin gitu. Tapi kalau misalnya iya apa sih, kondisional sih, kita nggak pernah menentukan ini harus siapa, ini harus siapa, itu nggak pernah sih. Kayak justru hal rebutan siapa yang bayar gitu kayak ini tambah seru gak sih? Jadi kayak tidak ada yang apa ya, terkesan pengen memanfaatkan satu sama lain ngono loh. Contoh ya skenario nih. Aku yang bayar. Aduh, aku yang bayar. Kayak ngono loh. Kayak ngono loh. Kayak itu justru kayak menimbulkan image sing berarti satu sama lain ki tidak saling pengen menyusahkan ngono. Iya gak sih? Nggak tahu sih kalau bandingkan. Iya piye, Mbak, menurutmu? Dari hubunganku sama, maksudnya Sama ya? tapi bukan ada split bill. Aku nggak pernah split bill sama pasanganku yang sekarang dan seterusnya ya. Nggak pernah split bill karena selalu dia yang ngeyel mau bayar. Kayak Meli. Even aku mau bayar pun dia selalu kayak nggak usah. Sebisa mungkin dia duluan yang bayar. Nggak pernah sih. Sering mungkin kayak rebutan bayar tuh sering. Aku waktu pacaran ya, kadang bensin dia yang beli, makan dia yang bayar, semua apapun keluar uang tuh dia. Kadang kan aku juga kayak ngerasa kok aku beban banget buat dia. Nanti sama-sama kerja, sama-sama kerja di kota yang sama kan, UMR juga berapa gitu, kita tahu kayak gitu. Jadi sebisa mungkin aku juga ikut bayar, dia juga ikut bayar. Jadi lebih sering kita rebutan buat bayar. Aku nggak pernah sih merasakan rebutan bayar. Tapi pengingat ya, iki konteksnya pacaran ya. Betul. Kalau menikah, bukan menikah ya. Kalau lagi cerita. Ya, kalau menikah cowok-cowok ini, lelaki nafkah harus dibagi ini. dua kalau aku ya. Nafkah harus dibagi dua, nafkah urusan rumah sama nafkah sendiri untuk istri. Gitu ya. Kalau aku. Pokoknya nafkah gitu. Ya. Aku nggak tahu sih, aku belum pernah menikah Ini guys. konteksnya pokoknya pacaran. Nah, tapi mungkin menurutku akan aneh ketika split bill ini berjalan dengan lancar. Karena si cowoknya nggak punya urge untuk membayar, untuk Bu yakin ini POV balik lagi kak. Nanti kan mau transferan deh aku. Nah, kayak gitu kak. nagih. Nagih. Nah, itu loh. Kayak nagih itu loh. Iya sih, kalau split bill kan Itu artinya aneh menurutku. split bill artinya dibagi dua ya. Artinya ada tagihan. Iya, ya. ada Aku tagihan. nggak pernah sih kayak gitu. Yowis ikhlas-ikhlasan aja nggak sih? Maksudnya kayak yowis bayar iki, yowis mari gitu loh harusnya. Cuma soalnya aku akeh sing delok video VT TikTok sing speak up iku ngono lho. Dia ditagih partnere gawe split bill apa piye ngono. Iku aneh menurutku. Iya sih. Nah sampai nagih, nek menurutku kok no enggak ya. sih. Heeh. Kecuali ada kesepakatan di awal hubungan ya. Mungkin kalau Itu di dalam beda hubungan lagi. kan Iya sih. sama-sama tahu akan gimana gitu kan. Kita siap keluar split bill ya. Kita siap ini oke, berarti kan ada kesepakatan di awal emang. Itu beda lagi. Kalau sistemnya ikhlas-ikhlasan ya udah. Jelasin aja. Gitu. Gitu.
Terus ini temanku tuh ada setia, ya konteksnya masih pacaran ya. Ada bener ada. Oh, ada. Dibuat story sama dia. Temen Dibuat apa? story. Teman pribadi. Biasanya Oh, temen ngomong, ya? biasanya ngomong pribadi guys. Yeah. Teman-teman, soalnya aku lihat SW-nya tuh dia waktu pacaran selalu dikasih kayak jatah bulanan gitu loh. Jatah bulanan entah Oke, itu ini pacaran ya? sekecil, iya, entah itu sekecil apapun nominalnya tapi dikasih sama pacarnya. Itu kalau menurut kalian gimana? Kapan ya? Kalau menurutku itu tuh Sebuah keharusan nggak kalau pacaran tuh? Ya siapa tahu rezeki yang cowoknya kan banyak. berlebih gitu ya. Iya, berlebih. Sebenarnya kok tergantung juga sih. Maksudnya kayak kalau yang cowok mau memberi sekian gitu ya terserah nggak apa-apa juga. Maksudnya standar orang beda-beda ya. Tapi kalau dituntut mau ngasih sampai dijatah per bulan harus ngasih 2 juta gitu misalnya, terus bulan depan dia nggak bisa ngasih segitu terus ditagih kayak gitu kan menurutku enggak sih. Bener Enggak sih. ya. Bener sih. Lah aku setuju karena sebagai laki-laki dulu aku pas pacaran juga berusaha semaksimal mungkin memprovide pasanganku. Di luar dari itu aku juga melatih diriku sendiri sih. Ngelatih ketika aku pengen ke jenjang serius pasti iki ya, yang akan aku lakukan ya ini ngono lho, provide pasanganku ngono lho. Iya Dan sih. itu jadi latihanku ae. Tapi ketika itu jadi tuntutan ya Malas ya. malah jaluk-jaluk ngono lho. Meskipun mungkin tuntutannya tuh nggak segede yang kita mau kasih, tapi kalau dikasih tuh kayak gimana gitu ya. Tapi iki aneh, iki aku ke siapapun, ke temen, ke pasangan atau ke siapapun ketika pengen ngasih mereka kayak misal ke temenku lah rokok lah misalnya tuku rokok ngono misal. Tapi ketika itu Dijaga nih. ketika malah koncoku iki temenku iki minta ngono tuku rokok. Nah, itu kayak Males sih. siapa bangsat. Allah. Ngono lho. Iya gak sih? Iya sih, bener-bener. Aneh ngono. Rokokmu di entek tuku ngono lho. Itu malas sih. Tapi anjing kayak gue. Aku juga nggak suka sih. Nek, aku tidak merokok ya. Nah, terus juga kok contoh kayak semisal Tidak merokok ya. Iki moro-moro ya? Enggak. Moro-moro ya? Sama kayak misalnya kita lagi reset rumah. Kita tuh mau bersih-bersih rumah di inisiatif kita sendiri, tapi nek disuruh orang tua. iya. Dan dibersihin loh kamarnya kan jadi Iya males. iya. Jadi deh kayak gitu. Apa meneh dipuji? Betul. Mari ngono. Cie. Mati aja. Ya aja lah. Malas. Ngono ya. Iya. Berarti emang iki harus dari kesadaran masing-masing aja. Betul. Gak perlu dituntut. Dan kitanya juga kalau misalkan udah dikasih kayak gitu juga nggak usah yang jaganya gitu loh. Tapi Apa? bagaimana tanggapanmu mengenai lagi mau kondo? Mau kondo itu apa ya? Wis dikulik mana? Iki. Yes, Mokondo itu adalah sebuah spesies, ya, spesies lelaki yang tidak modal. Oke. Tidak modal. Justru malah dibalik. Posisinya wanita yang nge-provide si laki-laki ini. Lagi piye? Tapi kok cewek iki juga apa ya kebanyakan kayak iso ngono diakali apa tadi anu. Sebenarnya nek menurutku tetap kayak yang sebelumnya ya, perlu ada kesepakatan sebelumnya. Dan kalau si ceweknya juga mau, menurutku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalkan si ceweknya nggak keberatan dan si cowoknya juga gak jadi beban seterus-menerus, maksudnya dalam artian dibiayai mungkin dengan catatan dia lagi improve atau dia lagi bangkrut atau gimana, mungkin kan perlu dibantu gitu. Tapi kayak selamanya dia seperti itu juga gak bagus sih. Mau cowok mau cewek, nah menurutku dia tuh harus ada effortnya gitu loh. Gak bisa kalau satu cuman menghidupi yang satu tuh nggak bisa, harus sama-sama menghidupi. Nah menurutku seperti itu. Menurutmu, Mbak? Menurutmu? Iya gitu. Tapi Ada pengalaman gak sampai lagi mau kondo? enggak, kebetulan Apa saya gak? enggak punya mantan. Oh, gak punya mantan. Iya. Punya ya pengalaman yang lagi mau kondo nggak pernah. Ya pernah ya. Alhamdulillah. Ya. Selamatkan. Oke, lanjut. Kebanyakan cewek tuh sadar ketika cowok itu mau kondo telat gitu. Sadar dia tuh telat ketika ada putus apa ketika dia hubungan tuh udah lama, terus ternyata Ki mau kondo ya. Ternyata ya aku nggak menyalahkan cowoknya juga karena ceweknya mau, dengan kesadaran penuh ceweknya mau ngasih itu gitu loh.
kan sekarang kan media sosial banyak ya. Konten-konten Mukondo banyak banget, ribuan, ratusan. Harusnya dia sadar dong kalau cowoknya ini emang Mukondo, tapi emang dia mau memberikan dengan dalih nggak apa-apa aku cinta kok, nggak apa-apa kamu sama aku, yang penting kamu ada sama aku biayain kamu nggak apa-apa. Nah itu berarti kan dia sadar kalau dia diporotin sama cowoknya. Nah, itu loh. Ya udah, Cinta membuatmu go bodoh. nggak bisa nyalain cowoknya 100%. Ya cowoknya salah, oke, melorotin si ceweknya, tapi ceweknya sadar dan mau ngasih itu, ya udah. Oke, berarti kondisi ini itu gak apa-apa ketika ceweknya sadar. Ketika cowoknya mau. Cewek mau ya. Tapi pasti hubungannya wis buyar pasti ceweknya baru keluar ngono lho. Kayak Ketika hubungannya udah selesai. mau kondo, bangsat. Pacaran ya, konteks pacaran sih menurutku kamu bisa lepas dari cowok itu kapanpun. Beda lagi sama konteks udah menikah. Pacaran menurutku ya kamu mau ngasih ya udah. Lek Kalau pas nikah mau kondo, kalau pas nikah Mukondo, mungkin awalnya si cowoknya emang Mukondo tapi janji kalau udah nikah dia mau bekerja dan lalala. Aku bisa kok, nanti aku bekerja investasi sana sini, dapat penghasilan dari sini. Tapi kalau nggak dijalanin, ya itu cowoknya juga harusnya berusaha ya. wis mau kondo. Wis Mukondo nggak mau berusaha juga. Selingkuh lagi. Nah, iki lho. Iki lho. Ilmu Mukondo kali. Red flag. Shout out Safno. Bip. Loh, gak apa-apa. Ngapa? Aku pendukung Dilan. Cuman aku guys itulah halang lah aku terus ini di cancel tenanan aku. Cuma aku ngono ki. Maksudku oke lah ketika kamu sebagai laki-laki mau kondo dan cewekmu sadar akan itu dan dia fine-fine aja, oke. Selingkuh gitu Pak. Iya sih, aku juga nggak suka cowok selingkuh ya. Cowok cewek Cowok cewek siapapun. Nyanu sing seneng pasangannya selingkuh. Gak ada yang suka ya. Cuma Tapi kalian juga jangan jadi selingkuhan dong. Cuma kok gak enek apa ya, gak ada kesadaran diri. Wah, aku wis mau kondo iki. Wis cewekku iki semua provide. Emang orang Mukondo bakalan sadar enggak nggak sih? Mereka nggak sadar lah mereka Mukondo. Gak sadar ya. Orang Mukondo tuh nggak sadar kalau dia Mukondo, tapi dia juga nggak aware kalau dia tuh nggak improve gitu loh. Dia nggak aware kalau dia nggak punya usaha untuk memperbaiki diri. Kalau dia aware dia nggak akan jadi Mukondo. Tapi dia nggak tahu lah dia ki beban gitu loh. Dia merasa oh ya aku hidup gini-gini aja juga di provide kok sama pasanganku gitu. Berarti kalian gak apa-apa lah misal kalian mau kondo. Kalau saya tidak ya. Enggak lah. no, Kayak tidak mau Secara sadar. harus punya usaha di dirinya, inisiatif gitu. Ya, inisiatif, makanya Inisiatif. Inisiatif nomor satu. Ditekankan ya itu ya. Inisiatif. dan mau belajar. Hai, Mau belajar sama inisiatif apa? Beda ya? mau belajar untuk berinisiatif. Ya. Terus. Apakah dikit dong? Dikit aja. Kenapa ini Mbak, ada masuk Ada masalah di barisnya? personal issue apa gimana ini? Enggak ada ya? tidak Ada berarti Pengalaman. aman-aman aja ya Aman. sejauh ini. Ya, aman. Aman aja ya. Chill, bro. Apa ya? Oke. Sebagai Sekarang ini gini, ya. kalau misalkan kalau kita kan udah tahu ya kalau cewek tuh nggak suka sama cowoknya seperti apa, Mukondo dan lain-lain gitu. Tapi kalau cowok, menurut cowok apa hal yang dari perempuan tuh kayak red flag nih kayak gitu? Red flag ya, red flag. Menurutku ya iku. Iki konteks pacaran ya sekarang. Ketika cewek itu wis minta-minta. Oke. Minta-minta itu menurutku wis red flag lah. Cuman enek konteks di mana aku nawarin ke kamu apa, terus dia minta apa, iya. nah itu menurutku fan-fan aja. Lagi kayak angin kayak udan. Tiba-tiba minta. Minta, yo. Kalau minta dimsum? Hujan pun diterjang ya. Yo hujan lah Hujan terjadi. badai. Untuk istriku. Istri guys. Tapi jujur, iku sih. Aku dulu pas pacaran juga mungkin kebanyakan kayak gitu sih. Aku juga gak sing anti cewek minta-minta ngono. Aku juga bagi laki-laki yo pengen nuruti ada kemauan kayak aku seneng melihat pasanganku senang. Ada ini gak sih, kelihatan gak sih kalau misalkan orang sing minta itu kayak minta sing nyuruh banget, ambil sing mintanya cuma sekedar kok kayak ini enak ya, kok aku pengen ini ya, itu kan beda sama yang kayak beli ento, aku pengen niki kayak gitu kan beda gak sih? Iya. Terus kayak iki gak sesuai kapasitas. Contoh. Gak sesuai kapasitas. Ngono. Pengen Fortuner ya, ngono kan. Set.
aku ya pengen bejat pengen ngono. dia punya rumah di kawasan Citraland gitu. Aku ya pengen bejat. Terlalu. Cuma tolong wanita di luar sana sadari kapasitas pasanganmu ngono ya. Minta Betul sekali. Cuma gak sejauh ini aku gak pernah iku sih dapet cewek sing minta Fortuner. Gak pernah minta Jero. Zero, gak pernah ya. Gak pernah. Paling Civic Turbo. Tapi gak pernah. Cuma lek iku sesuai dengan kapasitasku, misal minta makanan. Ayo, aku pengen anu deh ke tempat ini deh ngono. Ya iku ya fine ngono. Yang bisa diturutin dan apa ya sifatnya tuh nggak nuntut gitu Nggak loh, dan nuntut, terutama iya. kalau misalkan dia jarang minta nggak sih, dia Ya, jarang iku. minta, tiba-tiba minta Ya, tuh iku. kayak rasa ingin menurutinya tuh tinggi banget gitu. Sumpah aku respect banget ketika pasanganku ini gak tahu minta malahan. Aku justru malah pengen ayo dong njaluk ayo minta ngono lho. Aku pengen loh mengayomimu. Iya. Berarti perempuan tuh nggak bisa ini dong, kayak kamu nggak suka sama perempuan yang koyo nggak usah, aku sendiri kok, nggak bisa, harus ada sisi di mana dia tuh kayak manja gitu ya. Ya iku ketika mungkin aku dapet cewek sing dia apa-apa bisa mandiri, justru aku malah ingin ikut bandani apa ya istilahnya pengen ikut campur ngono loh. Ke misal contoh ya nganter lah misal ya dia mau pulang ke rumah habis ngantor apa piye ngono gak apa aku bisa kok ngecek sendiri ngono misal contoh ngono. Justru aku kok malah menggebu-gebu pengen wis gak apa-apa tak anter ae ya kok ngono sih justru. Ngono ya. Apa iki kok aku guyu. Nah, apa nih? itu bagus, itu bagus. Iya. Jadi kita ada effort. Tapi menurutmu itu salah gak ngono iku? Apa sebenarnya cewek iki lek misal minta iso dhewe ya wis gak usah mbok anu. Apa itu sifat mengganggu gak? Tergantung juga sih, tergantung cewek. Ada yang dia tuh ngomong nggak usah tuh kode. Ada yang beneran dia beneran nggak mau ngerepotin aja. Dan aku sih biasanya lihat jarak ya. Kayak misalnya dulu aku punya mantan tuh kayak di rumah jauh gitu ya mbak aku. Jadi misalnya mau ketemuan gitu, aku pengennya nggak usah dijemput, takutnya ngerepotin gitu. Tapi dia tetap jemput itu, ya aku nggak apa-apa. Tapi juga. seneng kan, Mbak? Nah, dijemput. Cewek tuh kalau bilang enggak, tapi kalau cowoknya tetap maksa dan ada, ya dia suka, seneng gitu. Tapi mungkin ada juga momen ketika dia beneran nggak mau. Jadi kayak mungkin dia lagi suntuk atau gimana, dia pengen butuh waktu sendiri, bener-bener nggak mau dijemput tuh, nggak mau juga. Tapi kan kayak gitu kan bisa dibaca. Kalau misalnya kamu sebagai pasangan pasti bisa ngebaca dong, itu dia nggak mau karena gengsi atau nggak mau karena Gak. ngambek gitu. Lagi aku gak setuju mbak. Kenapa? Aku paling gak setuju kode-kodean seorang wanita. Oh ya. Iya aku gak jujur iku susah ngono lho. Kodeku dipetahkan ini susah ngono lho. Mending ngomong langsung ning arepku ngono lho. Daripada ngode-ngode. Iya sih. Iku kayak masuk sih kayak iki wis urip ki ribet ngono lho. Iki si jembo kayak soal kon beda kemauanmu ngono lho. Aku iki yo kudu dukun. Mungkin gini, sebenarnya cewek tuh suka cowok yang inisiatif. Nah, misalnya gini loh, keskenario gini. Bener. Misalnya aku pengen maca gitu ya. Tapi aku tuh aku ngomong aku pengen maca. Itu tuh dia melakukan itu tuh karena aku ngomong, bukan karena dia pengen beliin aku gitu. Paham gak sih? Jadi kayak Mana ya? Like misalnya ya aku pengen bakso deh gitu. Tapi like misalnya dia ngasih aku makan bakso, pada akhirnya memang sama-sama makan bakso. Tapi karena dia tahu aku pengen, bukan karena dia pengen beliin dengan sendirinya gitu loh, ngerti gak sih? Aku pengen dia inisiatif dia sendiri gitu loh. Aku nggak pengen dia pergi karena aku pengen. Betul. Kayak aku pengen karena inisiatif dia sendiri. Meskipun ujung-ujungnya ya sama, ujung-ujungnya tetap itu gitu. Yeah. Cuman kan kalau misalkan berangkat dari pikirannya dia sendiri, ayo makan bakso yuk. Nah, kan itu kamu suka rasanya lebih bakso gitu. Iku sing aku gak setuju iku. Justru iku kayak misal momen keluare aku pengen keluar tapi dengan menggunakan kode. Iku mungkin iso enek laki-laki iki iso lah beda iki. Oh, hari ini mungkin pengen metu ya. Tapi ketika pengenanmu secara spesifik. Oh iya. Iku mungkin aku salah ngasih contoh. Aku sih. salah ngasih contoh. Kayak gitu memang kurang tepat sih. Apalagi lek ditakoni pengen makan apa? Terserah ngono lho. Itu ada artinya. Bangsa lah iku bangsa. Ada artinya. Apa? Iki artinya apa? Lah Aku nggak tahu sih. enggak, aku gini. Aku tuh bilang terserah itu tuh bukan
gimana ya, terserah tuh karena aku nggak tahu kapasitasmu tuh mampu beliin aku apa gitu loh. Jadi like misalnya aku ngomong pengen, dan aku juga nggak tahu kamu suka makan apa gitu. Jadi misalnya aku ngomong terserah tuh dia mampumu beliin aku apa atau enggak. Aku dulu kalau misalkan ada yang nanya mau makan apa, aku ngomong terserah karena aku nggak tahu dia punya budget berapa, di sekitar situ ada makanan apa aja dan dia doyan makan apa. Soalnya takutnya misalnya aku pengen sate gitu kan, sate ternyata di sekitar situ satenya adanya yang resto mahal gitu, sate mahal gitu, terus dia nggak punya budget segitu dan dia ternyata nggak suka sate, kan jadi gak enak gitu. Gitu sih kalau aku. Oke, berarti mungkin menurutku dari permasalahan itu harus cowok sih ngasih langsung pilihan ya, langsung nembak ya. Terserahnya Mbak Nabila tuh dia ada solusi, maksudnya terserahnya enggak terserah dan ya udah gitu enggak, dia ada solusi. Nanya pasangannya di sini ada apa aja, Kasih aku pilihan deh. Kasih pilihan kasih ya. aku pilihan, itu solusi. Dia bisa milih, nggak terserah yang udah terserah, Berarti terserah aja. Tetap salah cowok. Enggak sih. Tapi aku improve tau, maksudnya kayak aku dulu kayak gitu, tapi sekarang aku udah berani ngomong kayak ya aku pengen ayam goreng deh gitu, kayak gitu. Sama siapa? Nggak tahu. Saya nggak punya pacar teman-teman. Aku pengen ayam goreng yuk. Berangkat sekarang, ayo Una ya. ngomong sama diri sendiri aja Enggak, dulu. kalau aku tuh ini langsung pesen. Dan langsung pesen. Kau pesen? Kau pesen? Pesen gimana deh? Gak apa-apa, gak jadi. Aku biasanya langsung pesan ayam goreng kan? Langsung tiba-tiba pesan ayam goreng. Iya. Terus ya udah. Jadi tips untuk laki-laki di luar sana, ketika jangan pernah memberi pertanyaan ke seorang wanita gitu. Aku kasih solusi. Pasti anggap aja jawabannya pasti terserah. Enggak, aku pernah lihat gini, Iya. kasih pilihan. Jadi kayak misalnya mau makan bakso apa mie ayam? Itu kasih pilihan itu. Lah, semisal cewek bukan opsi yang dia pilih dua-dua nih. Aku nggak mau itu, aku mau yang lain. Apa terserah. Nah, iki contoh. Tapi kayaknya sampai kayak gitu tuh bodoh sih. Udah ya. Maksudnya misalnya dikasih opsi mau bakso apa mie ayam, sebenarnya aku nggak mau dua-duanya. Aku bilang aku nggak pengen dua-duanya sih. Terus pengen apa? Berarti kalau nggak mau bakso, nggak mau mie ayam, nggak mau yang kuah, mau yang goreng dong. Ayam goreng kayak gitu. Jadi kita juga jadi mikir gitu. Maksudnya kayak jangan mikir gitu. Nah, ini kan POV cewek ditanya terserah. Kalau cowok, kamu makan apa? Cowoknya jawab terserah. Gimana? Soalnya ada cowok yang kayak gitu. Iya sih. Enggak semua cewek jawab terserah, mungkin cowok juga ada, guys. menurut pengalaman pribadiku ya. Karena aku doyan semuanya. Jadi aku bakal fine-fine aja ketika apapun yang dilontarkan oleh wanitaku ini. Ketika ngomong sembarang juga memang artinya sembarang bebas gitu ya. Bener-bener bebas ngono loh. Tapi kan enggak lek cewek ngono loh. Kadang sembarang bakso gak, mie ayam gak, ngono loh kayak itu. Mungkin memang misteri kehidupan. Betul sih. Iya. Tapi kayak gitu tuh ini enggak sih, fase enggak sih? Fase ya. Fase kalau perempuan ditanya terserah kayak gitu-gitu tuh kayaknya fase deh. Kayak ada fase dia tuh kayak gitu, ada fase dia belajar kalau kayak gitu tuh nyusahin gitu. Enggak tahu ya, mungkin Pun ya. juga kayak pasangan ki baru tahap mengenal satu sama lain ya. Kebanyakan pasti gitu ya. Soalnya pasti lek wis mengenal pasti tahu lah pasangannya pengen apa. Antara tahu pasangannya mau apa, atau bisa juga ya pure emang pasangannya ignore aja, dia nggak mau mikir aja juga ada yang kayak maunya dilayanin gitu juga ada. Mikir guys, mikir. Mikir ya. Tapi kalau cowokmu mau melayanimu juga nggak apa-apa sih. Love Seneng banget men. Seneng banget, suka banget ceweknya pasti. Jangan menurut bangsa. Terus apa lagi yang red flag? Lagi nih red flag. Red flag ya. Oke. Dandan, cewek dandan. Dandan. Oh, iya. Apa kriteria cowok kayak cewek tuh dandan tuh normalnya segimana sih? Lah iki Pasang tali yang kali lebih baik. iki anu ya apa? Opini pribadi. Iya. Opini pribadi. Kenapa ini? Ayo. Ini lah kayak ini konteks pacaran ya, konteks pacaran. Iya, Pacaran ya. pacaran. Soalnya ketika aku wis menikah, ya aku akan menerima pasanganku dengan look apapun itu gitu. Tapi ketika aku pacaran dulu, mungkin cewek itu
menurutku ya harus dress well ngono lho, kayak proper lah misal Ya. aja coba Gugup ya. aja bantek ae ngono lho. Maksudnya iku penting sih. Mbok ya. Sih, Kak. Apa ya? Bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, bisa menghargai diri sendiri Ini lah. menurut Ya. kalian lebih penting merawat badan, maksudnya at least bau badan Ya. atau penampilan fashion kayak baju, perhiasan kayak gitu-gitu. Aksesoris, Perhiasan sih enggak ya. aksesoris lah. Kan Aksesoris, kan ya. gini, ada dua pilihan. Ini dari aku, ada dua pilihan. Dirimu stylish, cuma bau badan. Kedua, dirimu tuh gak stylish, ya udah dandan ala kadarnya, cuma dirimu wangi. Nah, pilih yang mana tuh? Tapi ini Mbak, cukup unik lah semisal dia stylish tapi bau badan gitu loh. Biasanya orang sing stylish ki diikuti dengan Wangi. ya wangi gitu loh. Dia bakal ini loh, kayak orang sing perhatian dengan fashion. Itu pasti juga perhatian dengan Kebersihan lah. kebersihan nih ngono loh. Atau dibalikan Itu kasus 1 juta banding 1 deh. orang kalau aware sama bau badan lah misalnya, kalau aware sama dirinya sendiri, kebersihan diri, dia juga aware sama penampilan yang lain gitu. Meskipun dia penampilannya biasa aja tuh, kelihatan orang ini ngerawat atau enggak gitu loh. Intinya kalau dandan misalnya gini ya, sekarang ada cewek yang make up sama cewek yang nggak make upnya tebel gitu kan, sama yang make up tipis. Kan banyak cowok yang pengennya tuh ceweknya natural, tapi nggak tahu kalau cewek natural tuh juga tetap make up gitu loh. Ya. Aku bisa gini, karena aku punya pengalaman di sini. Jujur istriku sekarang yo makeup jujur tebel-tebel. Cuman yo aku suka aja lek semisal dia aku soalnya ini pandangan jujur loh, ini bener-bener jujur gitu. Aku suka ketika dia punya skill di makeupnya. Oh iya. You know? Nah, mungkin cerita dulu sebelum aku pacaran mbak istriku ya. Dia mungkin emang di sosmedku dia kayak make up-nya tebel lah. Oke lah. Terus dan ketika aku melihat bare face-nya, ya toh, ketika tidak polos, tidak memakai apa-apa, yo aku tetap seneng. Karena aku mikirnya berarti dia punya bakat di make up ngono loh. Nggak merasa tipu itu Enggak, aku jujur gak merasa ketipu. Jujur mungkin lek semisal dibilang apa cowok sing gak suka make up tebel, aku gak sih. Soalnya aku ada kasus sama mantanku ya. Ada salah satu mantan ya. Aku dulu juga suka make up Mas. Jadi kayak aku suka upload make up kreatif gitu di Instagram. Aku juga suka upload konten fashion juga di Instagram. Tapi itu kayak disuruh ngehapus, disuruh aku nggak boleh show off penampilan aku segitunya. Jadi kayak disuruh nge-arsip gitu. Itu tuh kenapa gitu loh? Maksudku aku kan mengupload hasil kreasiku, mengupload aku tuh lagi senang sama diriku sendiri gitu loh, tapi kok malah disuruh ngapus, why gitu loh. Ini sakit sih untuk mencolot dia malah terbang. Anjir, mencolot tadi. Lanjut. Justru itu bentuk eksploitasi. Betul. Wanita ngono lho. Makanya aku gak setuju, sumpah aku gak setuju, jancuk kowe. Makanya kamu sih urusin dirimu ra ngerti Tapi iki aku sing red flag menurutku adalah dengar ya teman-teman. wis Oke. wis masalah selesai. Yes, close. Oke. Sorry. Red flag terbesarku terhadap wanita adalah wanita sing insecurean. Iku menurutku merepotkan. Merepotkan, sangat merepotkan. Aku juga gak suka sih cowok yang insecurean. Kayak aku kan nggak kayak mantan kamu yang ini kayak gitu Membandingkan dirinya. Iku sih kayak aku kudu napa terus menanggapi insecure-mu ki kudu napa. Oke lah, semisal sekali 2 kali ya. Misal kayak kok elek deh. Misal contoh enggak kok kamu cantik bla 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 ngene bla bla bla. Tetap enggak mengakui itu. Kan ya iya iki lho kok insecure-mu berlebihan ki kayak fuck lah anjing ngono. Kayak iki apa wedi kucing bisa nih iki. Sini sama aku sini. Iya sih, tapi sebenarnya misalnya perempuan, aku juga pernah sih di posisi insecure. Kita tuh cuman perlu diyakinin aja kayak kamu tuh enggak jelek gitu loh. Welek. Tapi welek cantik gitu.
Kenapa? Aku nggak ngerti juga sih. Soalnya aku bukan tipe, dulu pasangan mantan aku juga nggak pernah, bukan tipe yang kayak mau uji banget gitu loh. Mana ya? Heeh. Seorang dipuji berarti. Dipuji tapi kayak apa ya? Kayak Apa ya? aduh mantanku sendiri ya tentang motor. Itu sampai bingung tuh mantan tinggi. Ya udah kamu yang kamu anggap mantan aja, bener-bener mantan. Mantan. Wis pokoknya mantan lah. Aku punya beberapa mantan ya. Anjay. Ada yang tipe mujinya tuh cuma buat love bombing aja. Jadi kayak cuma di awal aja kayak cantik gini love bombing doang gitu. Tapi ketika udah pacaran ya udah nggak pernah dipuji lagi gitu. Ada lagi yang tipe mujinya tuh beda, nggak kayak kamu cantik nggak. Dia tuh jarang muji tapi sekalinya muji tuh bikin senang. Kayak jarang bilang cantik nggak, tapi kayak kamu lucu deh gitu. Itu tuh suka deh gitu. Itu. Berarti. Tapi ketika kita lagi ngerasa jelek, itu sebenarnya bukan berarti kita butuh dipuji sih, Lem. Seingatku dulu apa sih, Bos? Aku cuman apa ya? Emang ada momennya kita merasa rendah aja. Ya itu nggak harus dipuji, nggak harus dinaikin, ya biarin aja. Biarin dia merasa jelek ya wes biarin. Karena gini, pasti laki-laki ini kan otaknya cenderung berpikir secara logis. Jadi lah aku sendiri pun ditanyai, iki ana kasus di mana istriku iki sambat karena jerawatan. Ini contoh nyata iki. Sambat karena jerawatan. Nah, jawabanku adalah yo wis berarti apa sing kudu dilakoni ngono. Misal treatment kayak apa? Kasih solusi apa? Aku. Iku pasti cenderung condong ke fokus ke solusinya. Berarti kamu harus skincarean, kamu harus sabar. Gimana kamu... caranya biar kamu gak insecure gitu. Ngono lah. Tapi jawaban yang diharapkan oleh istriku justru gak jawaban iku. Apa jawabannya? Ya jawaban support. Bener-bener cuma support kayak gak kok kamu cantik ini loh. Pengen kayak gitu. Iya. Ya wis lah. Aku sempet bertengkar lah masalah iku. Lah aku jujur ya iku jawabanku pasti logis. Iya sih, kayak ngasih solusi biar dia ya udah gak insecure lagi. Nah, jawaban istriku gak kabeh wong butuh solusi. Apakah benar wanita ini sebenarnya tidak sepenuhnya membutuhkan solusi? Ada benarnya ketika kesedihan dia tuh perlu divalidasi. Kayak ada benarnya ketika dia ngerasa jelek tuh dia cuma pengen dibilang, oh enggak kok kamu fine aja gitu, nggak ada yang salah dengan dirimu. Aku gak iso, sumpah aku gak iso. Itu gue banget sih. Itu pertanyaan. Sebenarnya emang ada momen ketika kita tuh butuh divalidasi. Jadi ketika kita ngerasa jelek dan kamu menganggap kita tetap cantik, artinya mau kita sejelek apapun, kamu tetap suka sama kita gitu loh. Iya. Itu sih intinya. Iya. Tapi balik naik. Iya. Tapi Tuhan. Di pengacau ini. Kamu diem aja dong. Oke, berarti kesimpulannya apa, Mbak? Kesimpulannya Dari obrolan kita yang panjang lebar ini. intinya sebagai pasangan Sadar saling diri. sepakat aja sih sama satu sama lain. Komunikasi Jangan lancar. komunikasi lancar, jangan jadi beban. Berarti gini, semisal pun engkau akan menstrategi apa ya, memplanning dirimu akan menjadi beban, setidaknya komunikasikan dulu. Betul, setidaknya pasanganmu tahu. Karena aku punya teman, dia terang-terangan, yo pacaran harus dikasih uang. Ya dikasih beneran, dengan sejumlah yang dia mau. Iya sih. Memang dari awal harus terbuka sih. Iku ya berarti harus Intinya sama-sama tahu apa yang dimau. Sepakat lah, sepakat. Berarti tidak ada standarisasi khusus untuk Tidak dirimu. ada, karena semua orang tuh punya selera sendiri-sendiri, punya kemauan sendiri-sendiri gitu. Tidak perlu menuntut laki-laki ya, No. ataupun menuntut perempuan. Oke, terima kasih banyak Kakak Ai dan Kakak Niken ini sudah suarakan aspirasinya. Sama-sama. Ya, obrolan kali ini saya tutup. Dadah. Bye. Bye guys.